Hai teman-teman, kembali lagi ke video saya. Saya kali ini mau sharing mungkin tentang pengalaman saya mengikuti ultra endurance cycling tahun lalu, tahun 2025. Nah, kebetulan tahun 2025 kemarin merupakan tahun pertama saya mencoba untuk mengikuti ultra endurance cycling seperti Audax 400 kilo, 1000 kilo sampai Bentang Jawa di bulan Agustus tahun kemarin. Nah, video-videonya ada di channel saya, mulai dari Bentang Jawa sampai Audax. Nah, banyak yang saya pelajari di tahun pertama saya mengikuti ultra endurance cycling ini. Tentu waktu saya pertama kali ikut tahun lalu, banyak yang saya coba nyemplung tanpa tahu caranya gimana. Nah, syukur-syukurnya bisa berhasil lolos under COT baik di Audax maupun di Bentang Jawa. Saya tentu dengan latihan cukup oke, cukup matang untuk ukuran saya. Tapi lebih lagi karena saya baru, jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya alami ya, yang saya temukan ketika di lapangan. Jadi menurut saya pengalaman memang membuat kita lebih matang dan lebih efisien, lebih praktis ya. Nah, saya banyak belajar dari apa yang saya alami selama perjalanan mengikuti Bentang Jauh dan Audax tahun kemarin. Nah, di sini mungkin di video ini saya mau sharing beberapa hal yang saya pelajari dan mungkin bisa dihindari oleh teman-teman yang mau ikutan ultra endurance cycling, terutama mungkin Bentang Jawa tahun ini ya. Kebetulan tahun ini mungkin saya tidak ikut, saya ada event yang saya pengen coba. Cuman hal-hal yang saya alami, yang saya rasa sebagai beginner mistake, saya mau coba share di sini. Dan apa yang bisa diperbaiki, solusinya yang saya coba sekarang di tahun kedua ini, mungkin bisa dicontoh juga, bisa dicoba karena tidak semua itu bisa cocok ya. Saya mau share di video ini dan mungkin beberapa video selanjutnya. Nah, di video ini saya mau coba sharing bagaimana manajemen waktu saya di endurance cycling, di race ya, seperti Bentang Jawa, hanya ada namanya elapsed time. Jadi waktu terus berjalan baik kita stop atau maupun kita goes. Jadi terus berjalan, mau kita tidur, mau kita istirahat ke toilet, makan, sekadar foto, itu semua tetap berjalan. Jadi waktu kita beristirahat itu juga bagaimana secara efisien itu juga berpengaruh pada hasil kita di race kita, sangat berpengaruh. Nah, bukan kebetulan ya, faktanya adalah tahun lalu saya under cut off time di race ultra pertama saya Bentang Jawa di bulan Agustus dengan catatan waktu sekitar 153 jam. Nah, itu sekitar 2 jam sebelum cut off time. Nah, kondisi fisik saya terus terang sangat baik waktu itu. Karena menurut saya latihan saya cukup proper, fitness level saya cukup fit ya. Jadi tidak ada pain yang berarti dan sebenarnya saya masih bisa goes gitu. Nah, apa yang menyebabkan kalau dilihat kenapa saya bisa hampir 2 jam itu kan cukup ini ya, cukup dekat dengan cut off time. Nah, ketika saya lihat dari 153 jam itu, saya berada di atas sadel tuh sekitar 79 jam. Yang berarti sisanya adalah 74 jam saya berada tidak di atas sepeda, tidak mancal, tidak goes, tidak bergerak gitu. Jadi 74 jam itu waktu yang cukup lama. Dan itu hampir setengah dari waktu total yang saya perlukan untuk goes dari Carita sampai Banyuwangi. Jadi cukup signifikan. Nah, apa aja sih yang saya lakukan selama 74 jam itu? Yang pertama pasti tidur. Setiap hari kita perlu tidur ya. Itu bisa di save. Ada beberapa hal yang pengen saya share. Bagaimana saya belajar dari mistake saya.
Pertama itu power management. Kalau sepeda saya secara umum semua group set itu masih pakai mekanik, jadi tidak ada masalah dengan itu. Saya memilih mekanik karena agar tidak ada trouble. Dan juga one less tool to charge ya, one less tool to think about untuk di gimana baterainya harus di maintain karena itu elektronik. Jadi semuanya mekanik. Tapi ada beberapa parts yang harus kita pakai digital dalam arti gadget kita, seperti contoh HP untuk komunikasi, untuk mendengarkan lagu. Kedua, cyclocom untuk navigasi. Earphone kalau pakai yang TWS ya, itu harus di charge juga. Dan yang paling penting lampu. Kalau kita mau finish under cut off time, pasti kita harus goes saat sudah tiada matahari lagi, saat gelap. Nah di situ kita harus pakai lampu. Kalau nggak ada lampu kita tidak bisa goes, terutama di tempat-tempat yang sangat gelap, untuk safety dan juga navigasi kita agar bisa terus bersepeda, terus memacu sepeda kita. Nah, kesalahan pertama saya itu saya menganggap enteng dengan saya hanya membawa satu charger head. Ini quick charger ya buat HP. Nah, ini USB-C. Nah, sekarang hampir semua gadget itu udah pakai USB-C. Ada berapa sih kemarin yang masih pakai micro USB? Nah, micro USB itu nyebelin banget sih. Kadang dicolok itu tetap nggak bisa masuk. Nah, dengan ada USB-C ini saya sangat senang. Nah, masalahnya kemarin saya cuma bawa satu. Sedangkan gadget saya ada beberapa. Handphone saya ada 2, one backup phone, satu HP yang saya selalu airplane mode. Jadi saya gunakan hanya untuk lagu yang sudah di-download di HP tersebut. Nah, intinya ini cuma satu. Jadi ketika saya harus nge-charge contoh lampu, saya nggak bisa nge-charge HP saya. Ketika saya nge-charge cyclocom, saya nggak bisa nge-charge yang lain, nggak bisa nge-charge earphone saya gitu. Nah, saya juga bawa power bank. Nah, ini wajib kalau untuk ultra. Ini power bank saya 20.000 mAh. Jadi cukup besar ya. Lumayan berat, nggak berat banget sih, masih bisa. Nih. Ada yang memilih bawa 2, itu 10.000 biasanya dibagi 2. Saya memilih satu aja. Karena saya orangnya sedikit selebor karena suka ketinggalan barang, suka kelupaan. Jadi mendingan saya bawa satu aja. Ini 20.000. Nah, bisa saya ngecas lewat satu gadget lewat power bank, satu melalui colokan. Ketika lagi idle time, lagi makan, lagi tidur, lagi stop, itu bisa di charge. Oke, ini. Nah, idealnya memang harus ada 2. Ketika itu saya baru menyadari di hari ketiga saya buang banyak waktu sekali ya untuk ngecas, terutama lampu gitu. Jadi saya memutuskan untuk membeli satu charger head lagi di jalan, karena minimal saya melihat perlunya 2, karena itu bisa save banyak waktu. Jadi ketika kita stop, kita bisa charge dua gadget kita sekaligus, mau power bank, mau earphone kita, mau cyclocom, dan yang terpenting lampu. Nah, lampu kita bisa charge saat di jalan, jadi bisa taruh di bag gitu ya, langsung konekin aja gitu saat di jalan. Jadi ketika kita riding, untuk saving time kita bisa pakai power bank kita. Nih makanya saya bawa kabel yang rada panjangan supaya bisa dikonekin dengan tools kita yang nempel di dalam sepeda ataupun HP. Kemudian ini juga saya ada beberapa colokan kabel-kabel yang ini ada yang micro USB ya. Ada colokan-colokan lain, adaptor untuk berbagai tools. Nah, kebetulan kemarin tools saya terlalu banyak ya. Masih ada yang pakai micro USB dan juga port-port yang berbeda termasuk TWS saya. Nah, lampu ini sangat penting. Setelah pengalaman saya kemarin, saya menggunakan 2 lampu. Yang satu adalah Cat Eye, merek yang cukup terkenal gitu ya. Nah, tapi masalah dengan Cat Eye ini lampu utama saya sebenarnya. AMPP 500, kemarin saya dikasih pinjamnya yang 800 sama ini. Itu ketika mati baterainya, mau di charge itu tidak bisa nyala. Jadi tidak bisa dipakai ketika kita sedang charge. Saya charge waktu lagi riding ya, itu tidak bisa dipakai. Nah, saran saya mungkin beli
atau gunakan lampu depan yang bisa diganti baterainya, yang rechargeable. Nah, kemarin saya pakai merek Phoenix, itu bisa diganti pakai baterai 21700. Jadi saya bawa satu baterai cadangan. Nah, dengan satu lampu yang spare lagi ya, cadangan. Jadi ada dua. Kemudian lampu belakang itu bisa di charge. Sebenarnya dayanya lebih kecil lah, jadi nggak terlalu banyak. Nah, kesalahan kedua saya kemarin pakai TWS yang pakai portnya berbeda dan harus di charge setiap cuma tahan mungkin 4-5 jam ya, habis itu harus di charge. Jadi itu one tools that drags you along. Nah, kalau saya harus dengerin musik ya, supaya nggak bisa, terutama di malam gitu, supaya nggak ngantuk, menahan kantuk ya. Itu harus saya charge gitu, walaupun kadang saya stop cuma sebentar, saya charge. Nah, sekarang saya coba pakai yang wired seperti ini aja. Ini colok pakai USB-C atau yang jack, itu sama aja gitu, karena ini tidak perlu di charge, jadi dia ambil energinya lewat HP. Jadi ya tinggal colok HP-nya aja, jadi semua di HP. Membuat saya ini lebih praktis ya, jadi kita nggak usah ngecas lagi, dan kita nggak harus, ini juga lebih tahan banting. Buat saya itu solusi yang mereduksi waktu untuk ngecas, sehingga kita bisa konsen untuk goes terus. Kita tidak tertahan untuk nunggu ini udah penuh belum ya gitu. Nah, itu satu. Itu yang saya pelajari dari charge ya. Dan power bank ada yang power charging, dan juga ini power portnya jangan lupa, ada juga yang banyak tipe ya. Kalau saran saya beli satu yang besar atau beli dua yang medium, jadi mungkin 10.000 sama 10.000, jadi bisa di shift. Tapi karena saya tahu tiap orang beda ya. Kalau saya tahu, saya rada selebar, kalau barang kebanyakan bisa ketinggalan atau lupa taruh mana gitu, jadi saya mendingan bawa satu aja. Ini power bank ini satu 20.000 kalau yang saya pakai. Nah, kemudian apalagi? Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa share di kolom komentar. Saya akan coba jawab yang menurut yang saya alami tahun lalu. Saya nggak mencoba untuk yang menggurui atau mengkuliahi, karena saya mau mencoba share aja apa yang saya alami, dan sekarang saya mencoba untuk memperbaiki, memberikan solusi-solusi sebenarnya buat diri saya sendiri di race selanjutnya, dan saya coba share. Hal yang kedua yang saya pelajari adalah masalah fueling, masalah makan. Makan tuh kita harus terus makan ya, supaya bisa mancal, tetap bisa goes. Karena kalau kita nggak kasih energi, nggak kasih asupan ke badan kita, tentu kita nggak bisa goes seharian, semalaman gitu. Karena minimal kita rada ekstrim tuh. Bisa saya hitung tuh paling ekstrim saya 14-16 jam sehari di atas saddle gitu. Jadi kebutuhan kalorinya sangat tinggi gitu. Ketika saya ikut Bentang Jawa pertama kali, saya pikir ya makan aja cukup, nanti berhenti gitu. Ya cukup. Tapi ketika kita makan, kita mengurangi waktu kita goes gitu. Jadi saya sangat tidak tahu apa-apa ketika saya mengikuti race pertama saya Bentang Jawa dan juga Audax 400 di Malang. Saya sama sekali nggak tahu gimana cara mainnya ultra ini gitu. Jadi learn by doing, learn by mistake. Nah, stop untuk makan, stop untuk refueling itu sangat juga memakan waktu. Walaupun saya planningnya, saya bisa nih stop di Indomaret tiap 2 jam gitu, saya akan stop, atau 2,5 jam. Ketika air saya habis, saya beli snack langsung jalan lagi. Saya akan stop sekitar 15 menit, maksimal 20, kemudian saya jalan lagi gitu. Ketika saya makan siang atau makan berat, saya akan duduk mungkin sekitar 40 menit, 45 menit, baru saya jalan lagi. Saya bisa goes kencang lagi gitu, secara teori gitu kan. Ternyata pada kenyataannya mungkin di awal-awal masih bisa ya, di 100 km, 200 km. Hari pertama mungkin masih bisa terpenuhi plan-plan tersebut. Tapi ketika kalori kita tidak terjaga secara konsisten, otomatis badan kita akan mencari energi di sumber yang lain. Jadi itu akan menghambat recovery kita, dan otomatis performa kita goes akan semakin
turun ya, itu paling kelihatannya adalah kalau kita telat makan atau telat asup energi, asup fueling gitu, heart rate kita sedikit naik dan juga average speed kita sedikit menurun gitu. Itu secara nggak sadar walaupun nggak lapar gitu. Jadi dulu waktu pertama kali saya ikutan, ngapain saya makan tiap 30 menit, ngapain saya makan tiap 40 menit, ketika saya tanya ke teman-teman saya, kan saya belum lapar gitu. Yang penting nggak bongkeng aja. Ketika kita sudah merasa lapar, itu ternyata udah telat. Baiknya memang kita makan tiap 40 menit, setiap 30 menit harus makan gitu. Nah, waktu itu saya nggak tahu harus makan apaan. Saya makan aja tuh yang Soy Joy, Fit Bar. Tapi kan kita nggak tahu kalorinya berapa banyak. Ternyata kadang-kadang itu tidak memenuhi dengan kebutuhan kalori kita saat goes. Gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya saya selalu bawa roti. Roti itu cukup kalorinya lumayan tinggi. Saya bawa kayak sari roti gitu, 2 atau 3 di kantong saya. Kalau cara Stephen Lane itu dikempesin tuh biar bisa masuk di kantong belakang jersey. Jadi 2 atau 3 biji, 4 biji dia bisa dikeluarin anginnya, dimasukin dalam kantong belakang. Itu cara jitu juga tuh. Nah, dia mengatakan satu hal yang menurut saya sangat penting ya. Protein itu tidak relevan ketika kita sedang race ultra. Yang penting adalah karbohidrat. Jadi yang penting adalah sebenarnya nasi kalau kita makan. Kalau kita makan nasi padang ternyata kita makan rendang, kita makan ayam, enak sih ya. Gue juga makan gitu. Cuman kalau kebanyakan ruang yang bisa diisi untuk karbohidrat nasi itu terisi dengan protein, yang sebenarnya itu lebih bagus pas setelah aktivitas untuk recovery. Jadi kita purely karbo, purely kalori untuk fueling kita punya pergoesan gitu. Lagi-lagi ini saya apa yang saya alami dan juga apa yang dikatakan oleh teman-teman saya yang lebih berpengalaman. Correct me if I'm wrong ya. Nah, kebetulan kemarin saya menggunakan beberapa energy source. Nah, salah satunya seperti ini. Yang ini namanya energy gel. Nah, energy gel ini itu bahan baku utama maltodextrin. Itu sebagai kayak gula lah ya, gula. Nah, bagusnya adalah kalau kita makan ini itu dicerna secara cepat, penyerapan energi langsung gitu. Jadi ketika ada tanjakan di depan nih, dia 5%. Waduh, gue belum makan nih. Dulu makan ini nih, langsung energi itu masuk. Nggak lama lah, mungkin nggak sampai 5 menit langsung naik. Karena saya pernah coba tanjakan yang sebelum CP1 tuh, wah saya belum makan lagi malam-malam, udah mau cut off time kan. Cut off time saat itu jam 10 malam. Saya makan satu yang beta fuel nih, ini SIS. Ini salah satu energy gel keluaran dari SIS yang beta fuel. Saya makan satu, wah saya kayak Ultraman. Sekali makan langsung yang tanjakan. Sebelum CP1 Ranca Buaya itu ada 4. Setelah CP1 Ranca Buaya ada 16. Jadi total 20. Nah, 4 itu saya lahap itu setelah makan SIS ini. Enggak gampang, tapi saya nggak kepayahan. Saya merasa seperti Ultraman makan ini. Ya harganya adalah 70 ribuan, jadi cukup tinggi ya. Jadi saya cuma bawa mungkin ada 2 atau 3 sebagai emergency gitu. Kalau mau mungkin yang lebih ekonomis, ini ada EJ Sport. Ini pakai kemasan baru ini. By the way, ini bukan pesan sponsor ya. Ini yang saya pakai aja gini. Ini yang lebih terjangkau. Ya tergantung orang ya mau pakainya, dan semua ini harus dicoba sebelum race. Karena kadang perut kita nggak biasa, kita harus coba saat long ride. Paling nggak 2 atau 3 kali. Paling nggak 2 atau 3 kali lah saat kita long ride, fueling dengan gel ini, dengan asupan energi ini. Terbiasa gak perut kita? Cocok gak perut kita? Jangan pas kita race kita coba karena kita sayang ya gitu. Sayang nanti harus beli lagi gitu. Justru kalau kita nggak tes, nanti kejadian nggak cocoknya, ada masalah pencernaan, sayang race-nya gitu. Nah, ini saya selalu coba. Ini pakai SIS dan EJ. Itu gunanya ya. Jadi langsung. Kalau kita makan real food, saya sebenarnya lebih senang makan real food. Tapi itu kan makan waktu cukup lama. Kita stop, kita makan. Dan kalaupun kita makan di atas sepeda seperti nasi gitu ya, kita makan bungkus nasi, kita nasi kepal kita makan gitu, itu waktu mencernanya cukup ada waktu gitu jedanya agar bisa terserap gitu. Dan ketika kita menyerap, badan menyerap itu juga makan energi.
Artinya kerja jantung, kerja oksigen juga itu terbagi dua antara kita mancal dan juga pencernaan kita. Kalau ini yang tadi energinya langsung. Kalau tapi memang sih bagusnya kalau nggak perlu langsung gitu ya, memang makan yang real food aja gitu. Nah, ada lagi yang namanya carb mix. Carb mix saya pakai juga nih. Saya sempat pakai di Audax Malang 400, Tokcer juga nih. Ini saya pakai merek Tailwind. Tailwind ini jadi kita campur ke dalam bidon kita, dicampur larutkan air. Kita bisa minum aja nih pakai ini. Kita serasa makan karbo, rasa kalorinya ada. Kayak minum itu udah berasa kayak minum air gula lah kita. Ibaratnya minum karbo kalori. Nah kadang kita kalau misalnya untuk sejam 2 jam cuma minum doang itu kan kita nggak biasa ya. Jadi saya kadang selingin dengan roti atau snack bar gitu. Nah snack bar sendiri juga saya juga beberapa ada yang cocok, beberapa kayak terlalu lengket, terlalu nggak enak di perut, apa namanya, reaksinya kayak begah gitu. Nah kemarin saya di support oleh Yebi nih. Kebetulan sebelum saya disuplai sama Yebi, ini coklat ya, base-nya kurma. Saya sempat nyoba beberapa kali dan saya cocok. Akhirnya saya minta apakah bisa support saya untuk event selanjutnya. Nah ini nanti mungkin mereka akan support saya untuk Lintang Flores dan event Berani Nanjak. Nah kemasan juga kecil nih, jadi tinggal gua langsung telan nggak telan sih, disep-disep dulu gitu. Jadi cukup oke lah buat masuk jersey. Nah itu strategi saya selalu sekarang. Saya pakai endurance mix dan saya makan campur ini setiap setengah jam, 40 menit saya makan satu gitu. Kalau misalnya lagi bosan dengan coklat, saya ganti yang lain gitu dengan roti. Jadi mixnya adalah dengan endurance mix dan snacking gitu. Tentu makan besar tuh perlu juga makan yang real food ya, tapi mungkin harus ditentukan waktunya gitu. Dengan kemarin saya coba 2 atau 3 kali long ride, saya bisa makan besar tuh hanya sekali. Misalkan makan pagi saya sarapan singkat sebelum berangkat, makan siang saya nggak, makan malam aja langsung gitu. Itu bisa dengan pakai endurance mix ini dan juga snacking dari Yebi dan roti dan lain-lain. Apalagi ya, mungkin teman-teman bisa share juga apa yang kalian pakai untuk fueling kalian. Mungkin kita di sini bisa discuss, bisa tukar pikiran. Kira-kira saya bisa coba juga. Kalian mungkin bisa saling tukar info di sini. Kita kan semua di sini belajar ya. Kita masih mencoba. Semakin banyak informasi, semakin banyak knowledge, semakin kita berkembang gitu di dunia ultra endurance ini. Apalagi saya masih baru tahun kedua saya mencoba ini. Mudah-mudahan saya bisa sharing lebih banyak ke teman-teman dan juga bisa mendapat banyak informasi juga dari teman-teman. Nah, mungkin itu aja dulu ya dari saya untuk apa yang saya pelajari di endurance cycling ini di tahun pertama kemarin dan apa yang saya akan coba di tahun kedua ini. Kalau ada pertanyaan, tolong bisa silakan tinggalkan di kolom komentar dan mungkin kita akan bisa saya bisa reply dan kita bisa diskusi di sana. Jangan lupa like, share, comment, subscribe dan juga hype buat teman-teman yang ada di Indonesia agar video ini bisa dilihat oleh orang lebih banyak. Terima kasih. Nanti saya akan coba buat video kedua masih mengenai apa yang saya pelajari di ultra endurance cycling di tahun kemarin. Mungkin ke depannya ini nanti tentang tentang manajemen istirahat dan juga pilihan-pilihan setup sepeda, tas dan lain-lain. Itu juga mungkin saya akan bahas. Ya itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.